Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media untuk belajar bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita masih membahas manajemen keuangan yang disingkat MKU pada analisis kinerja operasional dengan bahasan operating ratios. Pada sesi ini, saudara, kita mengkaji operating ratios yang menggambarkan kondisi operasional hotel mencakup revenue dan non-revenue generating departments. Rasio-rasio operasional atau operating ratios merupakan tanggung jawab manajer departemen hotel yang bersangkutan karena berada dalam rentang pengendalian manajer yang bersangkutan. Rasio ini terdiri dari rata harga kamar harian atau average daily rate disingkat ADR, pendapatan untuk setiap kamar, revenue per available room disingkat RAV, rata pengeluaran tamu restoran, average food service check, persentase harga pokok makanan, food cost percentage, persentase harga pokok minuman, beverage cost percentage, dan terakhir, pendapatan untuk setiap jam kursi, revenue per available seat hour, disingkat RevPAS. Kita mulai dengan rasio yang pertama, yaitu rata harga kamar harian atau average daily rate disingkat ADR. Keberhasilan operasional room department diukur dari rasio ini disamping dengan paid occupancy percentage. Rasio ini mengungkapkan informasi rata harga jual kamar harian. ADR dipengaruhi oleh jenis kamar yang terjual seperti single standard, deluxe, suite, dan jenis kamar yang lain. Formula untuk menentukan ADR adalah room revenue dibagi dengan number of rooms sold. Nah, untuk bisa menghitung ADR, diberikan contoh berikut. Dari front office didapat data berikut untuk Juli tahun 2021. Penjualan jasa kamar sebesar 199.950.000. Jumlah kamar terhuni pada Juli 2021 930 kamar. Dengan demikian ADR didapatkan adalah Rp215.000. Jadi, rata harga kamar yang dicapai pada Juli sebesar Rp215.000 dari beragam harga kamar yang dicapai untuk berbagai jenis kamar yang ditawarkan oleh hotel kepada tamunya. Selanjutnya kita bahas pendapatan untuk setiap kamar atau revenue per available room atau RevPAR. Rasio ini memberikan informasi mengenai penjualan yang dihasilkan untuk setiap kamar yang dimiliki atau yang ditawarkan hotel yang dapat dijual kepada tamu. Untuk menentukan RevPAR, formula berikut diterapkan. RevPAR, room revenues dibagi available rooms, atau RevPAR ADR kali percentage occupancy. ADR adalah average daily rate. Contohnya adalah dari front office didapat data berikut untuk Juli 2021. ADR Rp215.000, percentage occupancy untuk Juli 62%. Dengan demikian RevPAR kita dapatkan Rp133.300. Jadi pendapatan untuk setiap kamar ditawarkan sebesar Rp133.300. Kita akan bahas rasio selanjutnya, yaitu rata pengeluaran tamu restoran atau average food service check AFC. Rasio ini mengukur efektivitas penjualan makanan di restoran suatu hotel. Rasio ini memberikan gambaran secara rata berapa rupiah tamu berbelanja atau makan di restoran hotel. Rata food check yang tinggi memberikan indikasi bahwa jenis makanan yang dipesan oleh tamu dari harga yang mahal, atau dapat pula dikatakan bahwa seorang tamu memesan beberapa item menu di restoran yang mengakibatkan AFC relatif tinggi. Jadi AFC rumusnya adalah food sales dibagi dengan food cover. Food cover sama dengan number of guests. Contohnya adalah dari bagian akuntansi untuk laporan rugi laba bulan Juli didapat data penjualan makanan resto A sebesar 40.176.000 dengan jumlah tamu sebanyak 558 orang. Dengan data ini dapat ditentukan AFC sebesar 72.000 didapat dari 40.176.000 dibagi dengan 558. Dengan demikian secara rata setiap tamu berbelanja di resto A sebesar Rp72.000. Hasil selanjutnya adalah persentase harga pokok makanan, food cost percentage FCP, yang menggambarkan efisiensi kinerja bagian produksi atau kitchen makanan hotel ya. Jadi menggambarkan efisiensi
bagian produksi makanan hotel. Efisiensi diukur dari persentase harga pokok makanan yang dijual dengan harga pokok makanan baku, standard food cost. Rumusnya adalah food FCP atau percentage cost food FCP atau food cost percentage sama dengan cost of food sold dibagi food save. Contoh terapannya adalah kita dapatkan laporan dari bagian akuntansi. Untuk laporan rugi laba bulan Juli didapat data penjualan makanan resto A sebesar 176.000 dengan harga pokok yang terjadi sebesar Rp16.070.400. Dengan data ini maka food cost percentage sebesar 40%. Didapat dari penjualan makanan sebesar 40.176.000 dibagi dengan harga pokok yang terjadi sebesar saya ulangi, food cost percentage didapat 40% yang merupakan harga pokok yang terjadi sebesar 16.070.400 dibagi dengan penjualan makanan sebesar 40.176.000. Dengan demikian, harga pokok yang terjadi sebesar 40% dari penjualan resto A yang berarti bahwa 60% digunakan untuk menutup biaya personal dan laba resto A. Rasio selanjutnya adalah persentase harga pokok minuman, beverage cost percentage, disingkat BCP. Rasio ini mengungkapkan informasi mengenai efisiensi bagian minuman atau bar hotel. Seperti halnya food cost percentage atau FCP, pendekatan pengendalian BCP adalah dengan mengendalikan beverage cost sold dengan standar beverage cost. Rumusnya adalah BCP food cost of beverage sold dibagi dengan beverage sale. Contohnya, misalnya dari bagian akuntansi, untuk laporan rugi laba Juli didapat data bahwa penjualan minuman bar Rahwana sebesar Rp20.088.000 dengan harga pokok Rp6.026.400. Jadi BCP atau beverage cost percentage sebesar 30%. Didapat dari harga pokok sebesar Rp6.026.400 dibagi Rp20.088.000. Arti dari angka ini adalah bahwa dari penjualan minuman yang dihasilkan, 30% digunakan untuk harga pokok minuman. Selanjutnya kita hitung atau kita tentukan REVPAS, pendapatan untuk setiap jam kursi. Untuk mengungkap informasi mengenai pengelolaan pendapatan restoran atau Restaurant Revenue Management (RRM), pendekatan REVPAS ini dapat diterapkan. Dengan REVPAS, manajemen mengukur pendapatan untuk setiap jam operasional setiap kursi suatu restoran. Jadi, REVPAS sama dengan jumlah penjualan dibagi dengan jumlah kursi kali jam layanan suatu restoran. Dengan kata lain, REVPAS mengukur efisiensi manajemen dalam menggunakan kapasitas restoran. Jadi, REVPAS adalah revenue per available seat hour. Mengambil data dari slide sebelumnya, penjualan makanan resto A untuk Juli sebesar 40.176.000. Resto A memiliki kursi per hari 12 kursi dengan durasi layanan 8 jam per harinya. Dengan data ini maka REVPAS sebesar Rp435 didapat dari penjualan Juli sebesar 40.176.000 dibagi perkalian antara jumlah kursi selama Juli dan layanan selama Juli. Jadi dengan REVPAS ini dapat kenyataan bahwa secara rata setiap jam kursi menghasilkan penjualan Rp435.